Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Selamat menonton. Peran suami atau ayah dalam keluarga. Peran suami atau ayah dalam keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga, biarlah ini menjadi standar ukuran kita. Kalau kita yang sudah melakukan prinsip-prinsip ini, kita akan tingkatkan lagi, lebih lagi. Tapi yang bagi suami yang belum melakukannya, itu bisa memperbaruinya. Kemudian bagi yang belum berkeluarga, biarlah itu menjadi doa. Bagi yang wanita menjadi doa, aku pengen nanti suamiku seperti ini nantinya. Bagi pria yang belum menikah, aku harus memenuhi standar firman Tuhan. Oke? Jadi firman Tuhan itu luar biasa, seperti pedang bermata dua, baik bagi yang mendengar maupun yang kami yang menyampaikan. Karena saya tahu bahwa setiap firman itu pedang bermata dua, menjadi berkat bagi setiap kita. Edwin Louis Cole pernah berkata, jika masyarakat mau kuat, maka gereja harus kuat terlebih dahulu. Demikian juga gereja mau kuat, harus memiliki keluarga yang kuat. Sekali lagi, saya katakan, Edwin Louis Cole pernah berkata, jika masyarakat mau kuat, maka gereja harus kuat lebih dulu. Demikian juga kalau gereja mau kuat, harus memiliki keluarga yang kuat. Artinya, ada keluarga yang kuat, keluarga yang kuat ini akan memberikan kekuatan bagi satu negara. Itu yang Tuhan mau, jadi setiap kita, setiap keluarga itu diberdayakan sesuai dengan firman Tuhan, itu menjadi berkat bagi satu negeri. Kebenaran nanti yang akan saya sampaikan bukan bertujuan untuk menyudutkan atau menyalahkan seseorang suami dalam keluarga, tetapi melalui kebenaran ini yang akan disampaikan hanyalah sebagai satu cermin untuk memperbarui yang keliru atau yang belum memenuhi standar ini. Tetapi bagi kita yang sudah memenuhi, itu harus ditingkatkan lebih lagi. Di mana selama ini dilakukan dalam keluarga, di mana tujuan akhirnya menjadi keluarga yang harmonis. Khusus bagi ibu-ibu, doakan seperti suaminya seperti standar ini. Kita akan lihat dulu di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Volume nih. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sudah dapat? Di sini firman Tuhan perikopnya judulnya dua macam dasar. Kita akan baca mulai ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan ini. Dari bacaan firman Tuhan ini ada 3 pencobaan, ada 3 godaan yang melanda satu rumah, yang diibaratkan dengan badai atau bencana dalam kaitan satu rumah tangga. Yang pertama, badai itu datangnya dari atas. Di sini diibaratkan dengan hujan. Pencobaan atau godaan yang terjadi dalam satu keluarga yang berkaitan dengan atas, misalnya problematika, persoalan dengan orang tua, dengan mertua, dengan atasan di tempat kita bekerja, atau bos pemilik perusahaan di mana kita bekerja. Jadi itu persoalan menjadi satu tantangan, menjadi satu persoalan, menjadi satu godaan di dalam satu rumah tangga. Itu yang kalau dari atas itu
adalah orang tua, mertua, karena mereka itu di atas kita. Bos, tempat di mana kita bekerja, atau atasan di mana kita bekerja. Badai yang kedua diibaratkan di sini itu adalah seperti apa? Dari samping. Ini di ayat ini adalah angin. Angin kan dari samping, ya. Misalnya permasalahan dengan tetangga, atau ada perempuan lain dalam keluarga, ada pria lain dalam keluarga. Ini sangat dilarang keras oleh firman Tuhan. Ada persoalan dengan saudara kandung, persoalan dengan saudara misan. Itu datangnya dari samping angin. Dan yang ketiga, badai atau datang itu dari bawah, banjir. Apa yang menjadi persoalan biasanya di dalam satu rumah tangga yang berkaitan dengan bawah kita? Yaitu misalnya bawahan dalam pekerjaan. Kita punya anak buah dalam pekerjaan. Dengan anak, dengan keponaan, dengan pembantu, dengan supir. Itu yang menjadi kadang-kadang menjadi satu persoalan, satu tantangan, satu godaan di dalam satu rumah. Karena itu. Jadi firman Tuhan ini mengibaratkan godaan yang melanda satu rumah lewat satu badai atau satu bencana itu ada 3 hal. Lewat atas, lewat samping, lewat bawah. Lewat atas itu diibaratkan dengan hujan. Samping itu angin, yang bawah itu banjir. Jadi sangat mudah bagi kita untuk mencerna firman Tuhan ini. Tadi saya sudah katakan kalau dari atas misalnya persoalan dengan orang tua, dengan mertua, stratanya itu yang ada di atas kita. Bos di tempat kita bekerja, atasan di tempat kita bekerja. Kadang-kadang konflik itu yang terjadi, itu akan merembet sampai ke rumah. Sehingga kita bisa tiba-tiba istri kita heran, loh tiba-tiba hari ini suamiku yang biasanya tidak marah menjadi mudah marah, mudah tersinggung. Itu karena ada satu konflik yang terjadi dengan atasannya. Atau tiba-tiba istri kita tiba-tiba ngambek. Suaminya heran, loh kenapa? Ternyata hari itu dia ada konflik dengan mertua. Nah itu yang juga akan mempengaruhi di dalam satu keluarga. Atau tiba-tiba istri kita tiba-tiba berubah hari itu. Rupanya dia baru berantem dengan tetangga sebelah. Nah ini persoalan-persoalan yang terjadi yang akan mempengaruhi di dalam satu keluarga. Kemudian bisa juga terjadi karena ada persoalan dengan pembantu, dengan supir, dengan bawahan. Itu membuat dampak bagi suami atau istri di dalam keluarga. Hari itu kok ternyata bisa berubah karena persoalan itu. Atau sang istri misalnya, sang ibu merasa jengkel karena hari itu dia lagi mendidik anaknya, tetapi anaknya ini melawan, memberontak. Nah itu mempengaruhi di dalam satu keluarga. Setiap keluarga merindukan satu keluarga yang harmonis dan kuat. Dari bacaan kita lihat, kita simpulkan bahwa dasar atau fondasi itu terletak adalah kekuatan satu rumah. Satu rumah, kekuatan itu terletak pada fondasinya. Yang bekerja di bangunan, yang berkaitan dengan bangunan pasti tahu bahwa satu bangunan itu akan kuat, akan kokoh berdiri. Itu tidak lepas dari fondasi rumah. Nah, firman Tuhan mengatakan fondasi rumah yang dibangun itu akan mempengaruhi kekuatan rumah. Kalau firman Tuhan di sini katakan, kalau dikatakan orang yang bodoh itu akan mendirikan rumahnya di atas pasir. Sehingga pada saat banjir datang, maka tidak ada kekuatan rumah itu, maka rumah itu akan menjadi roboh. Tetapi orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu karang. Ini ibarat yang ini secara Tuhan itu luar biasa. Kalau memakai ilustrasi, itu berkaitan dengan kenyataan. Tuhan memakai ilustrasi ini dua dasar membangun rumah, dari pasir dan dari batu. Kita jelas tahu bahwa kalau satu bangunan rumah dasarnya dibangun di atas pasir, itu begitu ada banjir, itu maka rumah itu akan roboh, karena tidak ada kekuatannya. Tetapi kalau rumah itu dibangun di atas batu, itu ada satu kekuatan, rumah itu kuat. Yang dimaksud ini secara kehidupan kerohanian kita.
kalau kehidupan kita, kehidupan rohani kita, kehidupan keluarga kita dibangun di atas batu karang firman Tuhan, itu akan menjadi kuat. Oleh karena itu, pada waktu kami masuk dalam satu rumah tangga, saya katakan pada istri saya, setelah kami diteguhkan dalam satu pernikahan, kami katakan bahwa firman Tuhan ini adalah menjadi fondasi. Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu yang menjadi fondasi atau dasar. Oleh karena itu dalam pemberkatan nikah kami selalu memberikan kitab Alkitab yang baru. Bukan Alkitab mereka tidak ada, kita memberikan Alkitab itu untuk mengingatkan bahwa fondasi rumah yang baru dibangun itu harus dasar firman Tuhan. Kita tidak bisa pakai patokan pengalaman orang tua kita, pengalaman tetangga kita, atau pengalaman para pakar rumah tangga. Tidak bisa. Kita harus pakai dasar firman Tuhan, itu menjadi dasar kita di dalam memasuki rumah tangga. Itu yang menjadi kekuatan. Karena kalau dasar firman Tuhan itu akan menjadi benar kalau kita memakai ukuran cermin firman Tuhan itu. Sehingga tidak ada berdasarkan firman ini akan kalau pendapat orang ini akan membela ini si A atau si B, tetapi firman Tuhan itu murni. Karena Tuhan buat firman Tuhan itu untuk menjadi dasar kehidupan bagi setiap kita. Oleh karena itu, jika satu rumah dibangun di atas pasir sekali lagi, maka rumah itu tidaklah memiliki fondasi yang kuat terhadap terjangan badai atau bencana yang melanda rumah itu. Namun jika satu fondasi rumah itu dibangun di atas batu, maka kokohlah rumah itu dari terjangan badai maupun bencana. Batu karang itu adalah firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus lewat firman Tuhan, itu yang menjadi dasar fondasi satu keluarga. Di ayat 24 jelas, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita masuk lebih dalam lagi, peran ayah atau suami dalam keluarga. Ada 4 peran seorang ayah atau suami dalam satu keluarga. Peran yang pertama kita baca dalam Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Poin yang pertama, peran seorang ayah dalam keluarga adalah mengasihi keluarganya. Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 firman Tuhan berkata demikian. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan yang ditujukan kepada seorang suami. Mutlak harus dilakukan oleh seorang suami, yaitu dia harus mengasihi istrinya. Di sini jelas firman katakan, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus. Kasih seorang suami kepada istrinya diibaratkan kasih Kristus kepada jemaatnya, yang telah rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi setiap kita. Yang dimaksud dengan kasih di sini adalah kasih agape. Bukan kasih yang mengambil, bukan kasih yang selalu menuntut. Banyak suami selalu menuntut istrinya demikian, menuntut anaknya demikian dan seterusnya. Tapi justru seorang suami harus memberi yang terbaik untuk istri dan anaknya. Sekali lagi, seorang suami yang mengasihi keluarganya, dia harus memberikan yang terbaik untuk istri dan anaknya. Bukan seorang suami yang selalu menuntut harus begini, harus mengikuti aturannya. Dia harus terlebih dulu mengasihi keluarganya. Ada banyak yang kami lihat, ada kami yang dengar, seorang suami menuntut istrinya harus bekerja, tapi dia sendiri malas. Ini suami yang belum memenuhi standar firman Tuhan. Kalau dia sebagai seorang suami, dia harus mengasihi keluarganya, dia harus memberikan, mengorbankan, memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Seorang suami harus tahu bahasa kasih dari istrinya, sehingga apa yang disampaikannya bisa diterima dengan baik. Istri kita itu harus dikasihi. Yang lebih penting lagi, kita harus mengetahui bahasa kasih dari istri kita.
Dikarenakan ketidakmengertian dan ketidaktahuan seorang suami tentang bahasa kasih istrinya, itu akan membawa dampak konflik di dalam satu rumah tangga. Sang istri menganggap suaminya belum sepenuhnya mengasihinya. Ada seorang suami yang setiap pulang dari luar kota selalu membawa oleh-oleh bagi makanan khas bagi istrinya saat dia berkunjung ke satu daerah. Namun sampai di rumah pemberiannya itu dianggap menjadi sesuatu yang tidak berarti. Karena itu bukan bahasa kasih istrinya. Demikian juga ada seorang suami. Karena begitu mencintai, mengasihi istrinya, sepulang dari kantor dia belikan bunga yang terbuat dari kain yang indah, yang paling mahal harganya, dia belikan. Sesampai di rumah, diberikan istrinya. Karena itu bukan bahasa kasih istrinya. Bagi istrinya itu pemborosan, buang-buang uang saja. Karena bukan bahasa kasih dari sang istri. Oleh karena itu, kita perlu sebagai seorang suami mengasihi tepat kalau kita mengetahui dengan tepat bahasa kasih istri kita. Hal yang kedua, peran seorang suami adalah mencari nafkah bagi keluarganya. Mencari nafkah bagi keluarganya. Mencari nafkah itu adalah satu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang suami atau ayah dalam satu keluarga untuk memberikan kehidupan bagi istri dan anak-anaknya. Ingat, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, yang Tuhan perintahkan kepada Adam itu bekerja dengan Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk memberi nama pada binatang yang Tuhan ciptakan. Jadi peran jelas suami itu harus bekerja. Bekerja dengan hasil yang dia peroleh itu untuk memberikan kehidupan bagi istri dan anaknya, untuk biaya untuk menyekolahkan anaknya, untuk memberikan fasilitas penunjang bagi seisi keluarganya, tempat tinggal yang memadai, makan secukupnya, pakaian yang sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Mencari nafkah itu penting bagi kebutuhan satu keluarga. Tapi janganlah kita memfokuskan waktu terbesar kita dalam bekerja atau kadang-kadang karena mengejar sesuatu, seorang suami sibuk bekerja siang dan malam dan tidak ada waktu untuk keluarganya. Terkadang seorang suami menganggap punya konsep bahwa dengan bekerja ini pun nantinya untuk sang anak. Tetapi ingat bahwa mereka keluarga tetap butuh kehadiran seorang suami di dalam satu keluarga. Saya memperhatikan satu keluarga yang kami kenal cukup dekat. Suami istri punya anak. Dia punya satu konsep, satu pandangan. Dia bekerja keras. Yang istri dituntut untuk bekerja mulai pagi berangkat jam 6, pulang sampai rumah jam 11. Sedangkan suami sibuk pelayanan di gereja, di mana mereka beribadah. Jadi kedua-duanya sibuk di luaran, karena pekerjaan satu, karena pelayanan. Waktu ditanya mereka katakan, jerih payah mereka mencari nafkah itu untuk keluarga. Tapi ingat, anak itu tetap butuh kehadiran seorang suami, butuh kehadiran seorang istri, ibu di rumah. Mereka bukan hanya butuh materi, tetapi mereka butuh kehadiran orang tuanya. Dari waktu demi waktu, bertahun-tahun mereka hidup dengan demikian. Sampai satu kali terjadi satu peristiwa, di mana tempat bekerja yang istri ini, tokonya bekerja, itu terbakar. Habis. Dia harus menanggung hutang. Oleh karena itu, belum lagi rumah ditinggal yang mereka dari cicilan itu yang harus dibayar itu menjadi permasalahan lagi. Sampai akhirnya, karena waktu itu dan anak-anaknya mulai besar dan mereka sudah mulai keluarga, saat orang tua ini membutuhkan, dia tinggal di anaknya, salah satu anaknya. Demikian juga apa yang dia tabur, saat itu dia tuai. Saat waktu itu dia orang tuanya, ibunya dia butuh gula.
untuk biasa dibuatkan teh untuk suaminya. Tapi anak itu bilang, tidak ada gula. Padahal dia punya uang untuk membelikan. Karena apa yang dia pernah tabur, dia tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Saat anaknya dewasa, saat anaknya berumah tangga, saat orangnya membutuhkan, anak itu juga tidak peduli pada orang tuanya. Oleh karena itu, mencari nafkah dalam konteks ini adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau diberkati lebih, syukur. Tapi bukan berarti kita harus membuang waktu kita bekerja tanpa ada waktu, sampai ada sediaan waktu untuk keluarga. Yang Tuhan mau adalah kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terkadang orang tua karena kesibukan pekerjaan atau karena pelayanan merasa bersalah sehingga memanjakan anaknya dengan cara menyediakan fasilitas mainan yang diminta oleh sang anak. Misalnya anak minta mainan PlayStation atau NDF atau komputer yang lengkap dengan gamenya, atau hari-hari ini mulai banyak muncul tablet, itu langsung dibelikan. Karena orang tua merasa bersalah, tidak ada waktu untuk anaknya. Itu yang mendidik anak kita, itu tidak berpengharapan kepada Tuhan. Mendidik anak kita itu tidak hidup di dalam disiplin. Sehingga waktu-waktunya, karena orang tuanya merasa bersalah, anak ini dibiarkan. Bahkan yang terlebih parah lagi, orang tua, khususnya ibu, merasa tidak terganggu kalau anak itu ada di luar rumah. Bermain dengan tetangganya, dibiarkan berjam-jam, berhari-hari, anak itu bermain dengan tetangganya. Padahal fungsi keluarga, fungsi ibu, fungsi ayah, itu mendidik anak ini. Kalau kita tidak bisa mendidik anak ini, maka anak ini akan dididik oleh tetangga. Yang ketiga, kita buka 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Di sini firman Tuhan katakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini adalah satu tatanan surgawi yang Tuhan buat, yang Tuhan tetapkan untuk ada di dalam satu kehidupan satu rumah tangga. Di mana di atas kepala seorang istri itu adalah suami. Di atas suami itu adalah Tuhan. Ternyata ada struktur dalam keluarga ini Tuhan buat itu untuk demi kebaikan keluarga itu di dalam menjalankan fungsi dalam suatu keluarga. Kristus ada di atas dalam urutan satu keluarga. Seharusnya di bawahnya itu adalah suami, dan di bawah suami itu ada istri. Ini adalah urut-urutan yang Tuhan buat, tatanan Tuhan yang buat. Terkadang kita lihat di dalam satu rumah tangga, urut-urutan ini dibalik. Di mana suami itu di bawah istri. Ada suami-suami yang takut istrinya. Karena ada sesuatu hal, atau karena lain membuat sang suami ini tunduk di bawah istri. Kalau susunan ini bisa diibaratkan dalam struktur tubuh, maka suami itu adalah kepala, sedangkan istri adalah bagian lehernya. Anggota tubuh itu adalah anak-anak. Jadi fungsi leher ini sebetulnya, fungsi leher itu adalah menopang kepala. Ada beberapa istri yang memiliki cara pandang yang salah dengan mengatakan bahwa kita ini adalah leher. Adalah fungsi leher adalah menggerakkan kepala ke kanan atau ke kiri. Artinya ada beberapa istri memakai konsep ini. Sang suami diarahkan ke kiri atau ke kanan. Diatur, diperintah. Saya mau katakan kebenaran ini. Bahwa sebodoh-bodohnya dan semiskinnya seorang suami, dia tetap adalah kepala dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai kita merasa, oh kita leher, kita yang menggerakkan suami kita mau ke kiri, ke kanan. Itu yang banyak terjadi orang-orang yang cerita, yang kita dengar. Di mana maunya istri demikian, sang suami diatur.
Kalau rumah tangga demikian, maka rumah tangga itu tidak ada tudung, tidak ada perlindungan. Sehingga anak itu akan menjadi korban dari susunan yang dibalik ini. Ada 3 hal yang membuat suami tidak bisa memimpin dalam keluarganya. Yang pertama, terlalu sibuk di luar karena pekerjaan atau karena alasan pelayanan. Dalam hal ini, biarlah istri tunduk kepada suami. Jangan ambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga atau memanipulasi keadaan yang sebenarnya dengan memberikan informasi kepada suami demi idenya yang disetujui. Kami melihat ada beberapa istri yang boleh dikatakan cerdik dalam tanda kutip ya. Supaya bagaimana dia mengikuti firman Tuhan dengan cara dia punya ide supaya keputusan suaminya demikian, dia rancang dengan memberikan informasi, kadang-kadang memanipulasi diri, seolah-olah dia di dalam posisi yang perlu ditolong. Sehingga informasi ini akhirnya karena informasi yang salah, suami itu mengambil keputusan yang salah. Oleh karena itu, kalau seorang suami hidup di dalam kebenaran, dia akan tahu apa informasi yang disampaikan ini benar apa tidak. Oleh karena itu, kita jangan terlalu sibuk di luar rumah karena pekerjaan atau pelayanan. Hidup sesuai dengan berkat Tuhan. Hal yang kedua yang membuat suami tidak bisa memimpin keluarganya. Istri seolah-olah bisa mengerjakan suaminya, bisa mengerjakan semuanya, atau istri terlalu dominan. Membuat suami tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini bahaya. Suami hanya tinggal menerima instruksi. Biarkan suami mengambil keputusan, memimpin dalam keluarga, apalagi satu keputusan yang menyangkut hal penting. Kami barusan ketemu dengan satu keluarga, adik dari keluarga yang kami maksud ini, cukup tragis. Di mana setiap hari adalah masalah-masalah dalam rumah, istri itu menangani sendiri. Misal, katakanlah lampu itu putus, dia dengan kemampuan sendiri dia mengganti lampu putus. Kemudian masalah apa? Dia langsung tangani. Dia tidak pernah cerita kepada suaminya. Sehingga bagi suami merasa, wah semua bisa ditangani. Dia tidak butuh. Bahkan karena dia mampu mencari uang, dia tidak butuh suaminya. Tidak butuh berkat uang belanja dari suaminya. Dan akhir hidupnya cukup tragis. Selama beberapa tahun sebelum meninggal sang suami itu tidak pernah memberikan dan tidak pernah memberi sejumlah dana untuk biaya sekolah anaknya, biaya keperluan makan minum. Dia anggap istrinya bisa melakukan segalanya. Itu cukup tragis dan akhir kehidupan mereka sebelum suami meninggal, mereka pisah. Padahal kami kenal dulunya sang suami ini cinta Tuhan. Tetapi karena tidak memakai prinsip firman Tuhan, dia tidak pernah berfungsi di keluarganya. Dia tidak pernah ada saat keluarganya butuh. Dia terlalu sibuk dengan kerjaan. Dia terlalu sibuk dengan keluarganya. Adik-adiknya maupun keluarga yang dekat dari sang suami. Sehingga istrinya merasa mampu dia lakukan sendiri. Ini cukup tragis yang berita ini. Yang ketiga, suami itu egois, menghindar dalam memimpin keluarga karena ada dosa yang pernah dilakukannya atau merasa ada perasaan bersalah. Misal pernah memiliki perempuan lain di luar rumah atau karena perzinahan. Ada suami yang tidak bisa memberikan nafkah bagi keluarganya karena dia malas bekerja. 1 Timotius 5 ayat 8, ini sebetulnya tadi ayat yang untuk yang poin yang kedua ya. 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Firman ini cukup keras bagi suami yang tidak mau bekerja, bagi suami yang selalu menuntut istrinya untuk bekerja, mencari nafkah, sedangkan sang suami itu malas bekerja.
tidak memelihara berarti tidak bisa memimpin keluarganya. Tapi yang anehnya, dia tidak bekerja, tapi dia selalu menuntut supaya disediakan makan, supaya disediakan minum, supaya disediakan segalanya. Ini suami macam apa? Seorang suami yang egois, yang tidak mau memimpin keluarganya, yang selalu menuntut istri dan anaknya lakukan ini. Ini suami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, dalam keluarga, suami harus menjadi gembala. Dia harus menjadi pemimpin rohani bagi istri dan anaknya. Oleh karena itu, bangunlah mezbah keluarga. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12, di situ diceritakan bahwa 3 bulan lamanya tabut Tuhan ada di dalam rumah Obed-Edom orang Gad, dan Tuhan memberkati keluarga ini seisi rumahnya. Berita ini sampai kepada Daud, karena ada tabut Tuhan di rumah ini, ada berkat. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah berkeluarga, kita wajib membangun mezbah keluarga. Seminggu sekali, itu harus ada mezbah keluarga. Karena di dalam mezbah keluarga, apa yang kita inginkan, kita sebagai seorang suami, itu akan mengarahkan istri dan anaknya untuk membawa setiap persoalan, setiap pergumulan di bawah kaki Tuhan. Kami sudah beberapa tahun terakhir ini membangun mezbah keluarga. Seminggu sekali kami mesediakan waktu, kami pilih hari, misalnya dalam 1 minggu kita pilih salah satu hari. Kami sudah putuskan, ini adalah mezbah keluarga. Kita tidak boleh punya acara di hari itu, di jam itu. Kita membangun mezbah keluarga. Kami gantian membagi, baik saya, istri maupun anak itu gantian membagi firman, membagi pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kemudian kita membangun impian-impian kita bersama Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kita, itu kita bawa di bawah kaki Tuhan. Supaya kita belajar menyelesaikan satu masalah, satu persoalan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan caranya Tuhan. Lewat membangun mezbah keluarga, kami rasakan perlindungan Tuhan, kami rasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Salah satunya waktu anak saya kebutuhan, dia katakan dia ingin untuk ikut dalam salah satu pertukaran siswa di Singapura. Itu kami lihat hasilnya. Bagaimana cara Tuhan menuntun, membuka jalan. Bahkan yang terakhir, kami ada liburan, rencanakan satu liburan, kami itu bawa dalam doa. Lewat doa, pada waktu kami akan pergi ke luar kota untuk refreshing keluarga, ada anak Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami bisa pergi. Dan pas waktu kami pun berangkat, kami harus ada pertemuan hamba Tuhan, kami harus wajib memenuhi bagian itu. Dan setelah kami pertemuan, saya pikir pertemuan itu di desa Tarik ya, dekat Mojokerto. Saya pikir mungkin saya harus kembali ke Surabaya, akan kemudian langsung ke daerah Trawas itu. Tapi tidak, Tuhan itu luar biasa, mengatur berapa bulan sebelum kami merencanakan itu. Persis kami ada di desa itu, ternyata menuju ke Trawas itu cukup keluar dari desa Tarik menuju Mojosari itu sekitar 10 menit. Jadi dari Mojosari itu ke Trawas itu begitu hemat waktu. Kalau saya kembali harus ke Surabaya itu butuh waktu sekitar 45 menit. Itu Tuhan hebatnya merancangkan. Itu kenapa kuncinya? Karena kami selalu membawa itu di dalam mezbah keluarga. Itu menjadi satu kerinduan dan anak kami melihat bagaimana Tuhan yang membuka jalan. Bukan karena kemampuan kami, tetapi dia melihat bahwa tangan Tuhan yang menyatakannya. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak ada mezbah keluarga, kita harus bangun mezbah keluarga. Ini firman Tuhan. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, dan selama 3 bulan itu, Obed-Edom diberkati Tuhan. Kalau kita amat-amatin, satu rumah tangga yang rumahnya dipakai untuk satu persekutuan, dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu rumah itu akan diberkati Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam keluarga itu. Oleh karena itu,
Bangunlah mesbah keluarga di dalam rumah tangga kita. Itu saya katakan hidup adalah pilihan. Kita mau membangun, menyediakan waktu kita, sekian jam, mungkin lebih kurang 1-2 jam, kita sediain waktu untuk Tuhan. Atau kita mau pakai untuk shopping, untuk jalan-jalan, untuk ke mall, atau untuk ngerumpi, atau yang lebih canggih lagi saat ini, chattingan, BBM-an. Itu hidup adalah pilihan. Tetapi kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup keluarga kita. Hidup, sekali lagi, hidup adalah pilihan. Tetapi kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu Tuhan yang akan membedakannya. Terkadang kita berpikir, waduh lebih enak dengan jalan-jalan, lebih enak dengan makan-makan. Tapi lewat mesbah keluarga, kami lihat tangan Tuhan yang tidak pernah kelihatan. Itu yang selalu menuntun, memimpin hidup kami. Mulai dari rencana liburan itu, kemudian kami lihat tentang pertukaran siswa itu. Kami lihat ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kami bawa di bawah kaki Tuhan. Lewat mesbah keluarga itu, kami saling membangun. Bahkan di lewat mesbah keluarga itu, kami saling membagi. Saya mulai membagi impian-impian kehidupan yang akan datang bersama istri keluarga. Mereka mulai mendukung, mereka mulai mendoakan. Bahkan sebelum ini anak saya akan nanti masuk SMA, istri saya sudah ingatkan, mulai saat sekarang ini doakan, supaya nanti waktu SMA dapat wali kelas yang terbaik, dapat teman-teman yang baik, dapat guru-guru yang terbaik. Karena kita pengalaman yang waktu dulu dia SD, pernah istri saya suruh minta doakan, dia tidak pernah doakan. Dan waktu dia kelas 3 kalau tidak salah itu, dia dapat guru yang galak, guru matematika. Itu menjadi trauma bagi dia. Sehingga setiap tahun akan masuk sesuatu ajaran yang baru, dia otomatis dia mulai doakan. Supaya dapat teman yang baik, wali kelas yang baik, terlebih lagi guru-guru yang ngajar yang baik. Dan itu dibuktikan setiap tahun dia dapat guru-guru yang baik, dapat teman-teman yang baik, dapat teman-teman yang lingkungan yang baik, bahkan dapat wali kelas yang baik. Oleh karena itu, masih ada kesempatan bagi setiap kita, khususnya anak-anak yang masih sekolah, kita mulai libatkan Tuhan. Libatkan, minta, doakan, minta sesuatu yang baik, pasti Tuhan yang berikan yang terbaik. Saya melihat banyak manfaat dari mesbah keluarga. Oleh karena itu, kami senantiasa pakai waktu-waktu ini untuk mesbah keluarga. Karena di dalamnya kita melihat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan. Itu yang kami boleh rasakan hari lepas hari. Poin yang keempat yang kita perlu. Jadi tadi peran seorang suami kita sudah lewati, dia harus mengasihi keluarganya, dia harus mengasihi istri dan anaknya, dia harus mencari nafkah bagi keluarganya. Yang ketiga, dia harus memimpin keluarganya dalam jalan Tuhan. Itu adalah cara kami memakai, cara kami sebagai imam di dalam keluarga, membawa anak-anak istri kita untuk ke jalan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kita lihat dengan cara Tuhan. Itu yang kita lihat lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, Tuhan jawab itu. Yang keempat, yang terakhir adalah dia harus melindungi keluarganya. Apa arti melindungi? Seorang suami dan ayah bisa memberikan rasa aman bagi istri dan anaknya. Suami sebagai tudung bagi keluarganya. Ada seorang suami yang lebih sayang dari barang-barangnya daripada istrinya. Ceritanya demikian. Satu ketika, mobil yang biasa dia pakai olehnya, dipakai oleh istrinya pergi berbelanja. Namun terjadi sesuatu kecelakaan yang mengakibatkan beberapa bagian dari mobil itu berat catnya atau penyok. Sesampai di rumah, sang suami marah besar terhadap istri karena keteledorannya. Padahal istri sudah menceritakan dia tidak sengaja melakukannya. Sehingga keluar kata-kata kasar, kata-kata kutukan,
kata-kata yang menyudutkan sang istri. Padahal istrinya sudah mengatakan, tetapi karena suami, karena begitu cintanya, begitu sayangnya mobilnya itu lebih berharga daripada istrinya. Ini sangat runyam. Sangat tragis kalau seorang suami lebih menyayangi barangnya daripada keluarganya. Ada juga kejadian, misalnya ada satu kejadian yang tanpa disengaja. Dalam satu makan malam, tiba-tiba sang anak tanpa sengaja, dia memecahkan gelas kesayangan ayahnya. Dan saat itu ayahnya langsung marah. Langsung marahin, naik pitam, langsung anak itu dimarahin. Ternyata gelas kesayangan sang ayah itu lebih berharga daripada sang anak. Saya ambil cerita ini dari kejadian-kejadian dari beberapa hal yang kami jumpai di dalam kehidupan maupun pelayanan. Akibat peristiwa yang seperti ini, sang suami itu tidak bisa melindungi keluarganya. Sang suami itu menjadi momok bagi istri dan anaknya. Terkadang begitu mendengar suara deru sepeda motor atau mobil suaminya atau ayah itu mendekati rumah, seluruh isi keluarga itu begitu serabutan. Mereka berusaha untuk merapikan segala sesuatu dan bersifat seperti berbuat seolah-olah tidak ada sesuatu kejadian. Karena otoriter seorang suami, karena otoriter seorang ayah, sehingga anak istrinya itu menjadi ketakutan kalau begitu kehadiran. Harusnya kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang suami di dalam satu rumah itu disambut dengan ramah. Karena mereka butuh yang namanya perlindungan. Mereka butuh yang namanya tudung. Jangan sampai karena kita tidak memenuhi standar firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, peran seorang ayah atau peran seorang suami itu justru menjadi momok, tidak menjadi pelindung bagi anak dan istrinya. Oleh karena itu, bagi setiap kita, jadilah sebagai seorang ayah yang dirindukan. Jadilah sebagai seorang suami yang terbaik bagi istrimu. Karena keluargamu membutuhkan seorang namanya figur sebagai seorang pelindung bagi keluarganya. Rahasia doa seorang ayah itu adalah kekuatan yang dahsyat. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh, seorang ayah. Dia bukan seorang imam dalam arti fungsi sebagai orang Lewi, tetapi dia melakukan fungsinya sebagai imam, sebagai pelindung bagi keluarganya. Ayub, dia setiap hari dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia pikir mungkin anaknya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu, dia selalu bawa itu di hadapan Tuhan. Setiap pagi, Ayub membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, jadilah pelindung bagi keluargamu, yaitu membawa setiap mereka di hadapan Tuhan, supaya ada perlindungan Tuhan bagi anak istrimu. Ayub ini luar biasa. Dia bukan seorang imam, tetapi dia bisa berfungsi sebagai pelindung bagi keluarganya. Beda dengan Imam Eli, dia seorang imam bagi bangsa Israel. Tapi kehidupannya, dia tidak menjadi contoh. Dia membiarkan anak-anaknya berbuat tidak baik, tidak menjadi contoh. Bahkan anak-anaknya dibiarkan untuk mengambil persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan di dalam mezbah Tuhan. Diambil dulu untuk memuaskan nafsu anak-anak. Dan itu dibiarkan oleh Imam Eli. Oleh karena itu, sebagai seorang pelindung imam, sebagai seorang imam di dalam keluarga, kalau ada anak istrimu berbuat salah, tetap harus diarahkan, tetap harus didisiplin, supaya mereka tidak mengulangi hal yang sama. Bukan dengan cara otoriter, bukan dengan cara diktator, tetapi dengan pengarahan firman Tuhan. Bawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Jangan sampai karena sikap kita, sifat kita ini yang membuat dia enggan untuk bertemu dengan sang ayah karena sikap ini. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai anak, sebagai seorang ayah,
jadilah pelindung. Sebagai seorang ayah, kalau anak-anakmu masih kecil-kecil, misalnya SD atau SMP, mereka butuh pelukanmu. Mereka butuh tatapan seorang ayah. Mereka butuh kehadiran untuk diskusi permasalahan yang ada di dalam keluarga. Ini termasuk bentuk perlindungan bagi keluarga. Oleh karena itu, biarlah setiap kita membangun satu keluarga yang kuat lewat kebenaran firman Tuhan. Jadilah seorang ayah yang menjadi pelindung. Bukan secara fisik, tetapi secara roh juga. Itu yang boleh terjadi. Dengan prinsip-prinsip yang kita tanamkan kepada anak, sehingga anak ini pun, dimanapun, dia akan menjadi berkat. Yang sering kali terjadi, yang kami jumpai di dalam satu kehidupan maupun pelayanan, karena sang ayah ini tidak pernah hadir, dan karena sang ayah ini tidak pernah ada di dalam keluarga, dan karena sang ayah ini tidak pernah mengajarkan cara-cara mengambil keputusan dalam kehidupan ini, sehingga anak ini tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjadi seorang peragu, dia menjadi seorang yang sulit mengambil keputusan, karena dia tidak pernah, sang anak tidak pernah memiliki figur dari sang ayah ini. Oleh karena itu, sesibuk-sibuknya kita sebagai seorang ayah, kita harus punya waktu untuk keluarga. Kita harus punya waktu untuk istri kita. Ada saatnya kita menemani istri kita, ada saatnya kita juga menemani anak-anak kita, baik membeli buku, kebutuhan anak itu, baik kebutuhan untuk anak, misalnya pekerjaan tangan, pekerjaan rumah, itu yang perlu kita sediain waktu. Sebagai seorang ayah, kita harus menjadi pelindung bagi anak istri kita. Dengan cara apa? Dengan kasih agape yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan anak atau istri dituntut harus melakukan ini dan itu, tetapi sang suami atau ayah tidak pernah melakukan itu. Oleh karena itu, biarlah melalui kebenaran ini, saya berdoa, saya berharap peran seorang suami, peran seorang ayah dalam keluarga itu benar-benar terjadi dalam kehidupan keluarga di jemaat tempat ini. Dia harus mengasihi keluarganya, dia harus mencari nafkah bagi keluarganya, dia harus memimpin keluarganya dalam jalan Tuhan, dan dia harus melindungi keluarganya. Tuhan memberkati.